Selamat Sabat. Bacaan kitab suci pagi ini adalah dari Mazmur. Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 1-11 dan ayat 14 dan 16. Alkitab mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 14, sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya pagi ini. Oke, mari menundukkan kepala dan melanjutkan perjalanan kita ke kitab Daniel lebih jauh. Bapa, dalam kerendahan hati, kami berdoa agar Engkau menjadi orang yang berbicara, membuka firman, menyentuh, mengubahkan, karena Engkau mengetahui kebutuhan kami. Dan karena Engkau memiliki rencana untuk kami. Kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan tidak berguna. Kami berdoa agar Engkau akan membawa hasil yang lebih besar dari yang kami tahu untuk didoakan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saya punya pertanyaan untuk Anda. Sebenarnya saya punya lebih banyak pertanyaan untuk Anda. Apakah kitab Daniel adalah nubuatan, sejarah, sebagian nubuatan, sebagian sejarah? Apa yang Anda pikir? Keduanya. Beberapa sarjana mengatakan bahwa beberapa pasal adalah nubuatan. Beberapa pasal sejarah, dan mereka mengatakan, sebagai contoh pasal 3, dapur api yang menyala-nyala. Pasal 6, gua singa. Anda ingat? Pasal 1, makanan, Anda tahu, itu bukan nubuatan. Kebetulan saya tidak setuju. Saya percaya bahwa keduanya kitab Wahyu dan Daniel adalah konsisten. Mereka adalah buku-buku nubuatan, dan setiap pasal memiliki nubuatan dan mereka berjalan paralel. Anda dapat menemukan ini dari kitab Daniel, di sini dalam kitab Wahyu. Dan mereka mengacu pada akhir zaman. Dan kita akan membicarakannya cukup banyak dalam seri kita. Dan kita akan mulai membicarakannya hari ini sebenarnya. Anda akan melihat mengapa. Jadi berapa banyak deportasi dari Yerusalem ke Babel? Apakah Anda ingat? 3. Jawaban yang bagus. 3 deportasi. Aku tidak akan membahas itu, jika Anda ingin mendengarnya. Bicaralah dengan orang-orang media dan dapatkan CD atau DVD-nya. Karena kita memulai seri Daniel di seri pertama, Anda akan memiliki detailnya. Oke. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika orang-orang ini dideportasi, hanya ada Daniel yang berada di antara para pemimpin, atau ada beberapa dari mereka? Apa yang Anda pikirkan? Ada lebih banyak dari mereka. Kita akan sampai di sana juga. Ada patung yang dibangun, dalam Daniel pasal 3, yang seharusnya disembah oleh orang-orang. Apa alasannya membangun patung? Berapa ukuran dari patung tersebut? Apa alasan untuk memiliki ukuran itu?
Apakah ada alasan atau hanya, Anda tahu, 60 hasta sama dengan 90 kaki? Hanya secara kebetulan. Apakah ada sesuatu di balik angka-angka itu? Kita akan membicarakannya. Siapa yang ada di antara orang banyak? Kita akan membicarakannya. Saya akan menantang Anda sedikit hari ini. Mari kita masuk ke pelajarannya. Daniel pasal 3, ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Itu adalah 90 kaki. Dan lebarnya adalah 6 hasta. Dikatakan di dataran Dura di wilayah Babel. Saya sedikit terkejut di sini. Anda tahu mengapa? Di bagian terakhir dari pasal 2, setelah Daniel, dengan inspirasi mengungkapkan mimpinya. Nebukadnezar berkata, apa yang dia katakan? Anda ingat, Tuhanmu, sungguh Tuhanmu, pasal 2 ayat 47. Dia berkata, sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi di pasal 2, ayat 47, tepat sebelumnya, Nebukadnezar berkata, tidak ada Tuhan lain. Tuhanmu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan dalam bahasa Aram, terjemahan berarti Tuhan atas segala Tuhan, Allah segala Allah, dan Raja segala Raja. Bagaimanapun, Tuhan yang tertinggi atas semua Tuhan. Dan itu menyiratkan Marduk, yang mereka miliki sebagai Tuhan yang tertinggi di sana. Jadi dalam pasal 2, dia mengakui Tuhan. Dan di pasal 3, dia membuat patung. Dan dia ingin semua orang menyembah patung itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya yakin dia mengingat pasal 2, kepala dari emas, dada dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi dan tanah liat. Dan kemudian sebuah batu datang. Oh, saya tidak bisa mengangkat terlalu tinggi tangan saya. Sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, dan mengenai patung di kaki. Anda mengingatnya, dan patung itu hancur. Dan patung itu menghilang. Dan batu itu menutupi seluruh bumi. Dan batu itu bertahan selamanya. Batu itu menjadi simbol apa? Kedatangan Yesus yang kedua. Dan kerajaan Allah yang akan mengambil alih dan kerajaan itu akan menjadi kekal. Oke. Nah, Nebukadnezar mengatakan bukan hanya kepala emas. Aku akan menjadi kepala. Aku akan menjadi dada. Aku akan menjadi pinggang. Aku akan menjadi paha. Aku akan menjadi kaki. Saya akan menjadi batu. Saya akan bertahan selamanya. Apakah Anda punya bukti untuk itu? Ya. Dalam buku catatan Nebukadnezar, dia mengatakan benteng Esagila dan Babel. Saya menguatkan dan menegakkan benteng itu, nama saya dan pemerintahan saya selamanya. Apa yang dia katakan? Buku catatan Nebukadnezar. Jadi dalam pasal 3, dia melupakan semuanya. Dan dia berkata, itu bukan batu. Dan kita tahu apa artinya batu itu yaitu kedatangan Yesus kedua. Dan kita tidak sabar menunggunya. Anda melihat sekeliling, dan Anda melihat malapetaka, dan Anda melihat ekonomi, dan Anda melihat moral, kurangnya moral. Dan Anda melihat kematian, dan penderitaan, dan nubuatan sedang digenapi. Dan Anda tahu bahwa Yesus akan datang, seperti yang dia janjikan. Dan itu akan menjadi sukacita kita dan kesenangan kita. Dan kita menunggu, merindukan kedatangannya. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Tapi Nebukadnezar, dia berkata, tidak, sayalah satu-satunya yang datang, tinggal selamanya. Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda di sini. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, mari kita baca pasal 3, ayat 1 dan 2. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan, dengarkan baik-baik. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum. Dan semua kepala daerah. Siapa? Semua, tidak semua orang. Saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama. Ini penting, semua pejabat untuk datang ke peresmian patung itu. Pertanyaan, berapa banyak waktu yang telah berlalu antara mimpi di pasal 2 dan patung di pasal 3? Bahwa dia lupa tentang mimpi itu, dan dia ingin menjadi Tuhan.
Menurut Anda berapa banyak waktu yang telah berlalu di antara keduanya? Ada petunjuk? Saya melakukan penelitian. Dan di Museum Inggris di London, ada tablet cuneiform. Terbuat dari tanah liat panggang, yang ditemukan 50 tahun yang lalu. Dan itu disebutkan dalam buku yang menerjemahkan tablet, The Chronicles of Chaldean Kings dan halaman 73. Itu menyebutkan banyak hal, itu berbicara banyak tentang berapa banyak waktu. Dan dikatakan, dan saya tidak akan memberi Anda kutipannya, saya hanya akan memberi Anda esensinya. Dan dikatakan, dan sekarang saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama, bahwa 10 tahun setelah Nebukadnezar menjadi raja. 8 tahun setelah Nebukadnezar bermimpi. Jadi berapa tahun antara mimpi itu dan patung itu? 8 tahun. Saya ingin Anda mendengar, 10 tahun setelah dia menjadi raja. 8 tahun setelah dia bermimpi. Ada pemberontakan di tentara. Para jenderal tentara menolak untuk mendengarkannya. Dan mereka berbicara kepada gubernur-gubernur yang memiliki uang dari berbagai provinsi. Dan pemerintah mensponsori mereka dan berkata, jika kalian membunuhnya dan kalian mengambil alih, kami akan membayar upeti tahunan dan tinggalkan kami sendiri. Dan para jenderal berkomplot melawan Nebukadnezar. Dan tablet itu mengatakan bahwa suatu malam mereka pergi bersama tentara, mengepung istana untuk membunuhnya. Dan Nebukadnezar memanggil Tuhan di surga. Dengarkan baik-baik. Dia berkata, engkau berjanji kepada saya bahwa saya akan menjadi kepala emas. Saya ingin engkau membantu saya menjadi kepala emas. Dan kemudian dikatakan bahwa dia memanggil di antara para prajurit, mereka yang setia kepadanya dan berkata, aku akan memenangkan pertempuran ini, karena ramalan nubuatan itu. Aku ingin kalian berada di sisiku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Semua yang lain akan mati. Dan beberapa dari tentara bergabung dengannya. Tetapi mayoritas tidak. Dan Nebukadnezar sendiri, dikatakan di tablet itu, mengambil pedang, membuat keluarganya di belakangnya. Dan dia tinggal di pintu, dan mereka membunuh beberapa, sekelompok kecil orang, termasuk Nebukadnezar. Satu persatu, semua jenderal dan mereka membunuh seluruh tentara. Mereka membunuh pasukannya sendiri, entah bagaimana. Dan dikatakan di tablet cuneiform itu, bahwa dia meminta Daniel berdoa untuknya selama perang. Tampaknya bagi saya, bahwa Daniel, seperti yang Alkitab katakan, bahwa setelah mimpi itu, Nebukadnezar menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaan. Daniel adalah Perdana Menteri, yang pertama setelah Raja, seperti Yusuf. Anda ingat, bagi saya, Daniel sangat dekat dengan Raja, sehingga Raja sangat mempercayainya. Jadi dia berkata seperti ini, Daniel, saya harus berperang. Maukah kamu berdoa untukku? Dan dia menang, dan dia membunuh pasukannya. Dia membunuh para jenderal. Dan kemudian setengah tahun kemudian, dia mulai mencari siapa di antara mereka yang berkomplot melawan saya. Dan dia akan meminta mereka, mengambilnya dari rumah. Dan itu semua pejabat, gubernur dari provinsi yang berbeda, mengambil mereka. Membunuh mereka, menempatkan orang lain, mengambil mereka, membunuh mereka, menempatkan orang lain, pada tempatnya. Jadi orang-orang Kaldea datang kepadanya dan berkata, inilah yang perlu Anda lakukan. Anda tidak mengikuti tradisi kami. Mereka menganggap bahwa Anda bukan Tuhan sebagaimana mestinya. Anda perlu membangun patung, dan menguji mereka, karena mereka yang tidak menyembah Anda. Jadi Anda pastikan, bahwa tidak akan ada lagi pemberontakan. Anda perlu memastikan bahwa mereka setia kepada Anda. Jadi Nebukadnezar mendengarkan mereka, dan dia membangun sebuah patung. Apakah Anda melihat latar belakang dari pasal 3 sekarang? Dan dia membangun sebuah patung. Berapa tinggi patung itu? 90 kaki. 60 hasta sama dengan 90 kaki. Seberapa lebar patung itu? 9 kaki. Sekarang dengarkan baik-baik. 90 kali 9. Ini rasio 1:10. Apakah Anda setuju? Saya ingin Anda berpikir tentang patung Liberty. Anda tahu berapa tinggi patung itu? 305. Anda tahu berapa lebarnya? 111. Saya ingin Anda membayangkan, jika itu 300 kali berapa banyak. Anda tahu bagaimana bentuknya? Seperti obelis. Anda tahu apa itu obelis? Anda tahu Monumen Washington? Itu akan sangat ramping. Seperti ini. Ini bukan seperti patung.
Itu adalah obelis, monumen Washington. Anda mengikuti saya sejauh ini? Jadi beberapa ahli percaya bahwa patung Nebukadnezar adalah sebuah obelis. Saya tidak percaya itu adalah patung. Alkitab mengatakan bahwa itu semua dari kepala, dada, semuanya emas. Namun, kemudian ada beberapa penemuan. Dan dalam penemuannya, mereka menemukan bahwa patung itu sebenarnya tidak setinggi 90 kaki. Ada tumpuan di bawah patung itu, seperti patung Liberty. Dan patung itu sebenarnya memiliki rasio 3:1, bukan 10:1, tapi 3:1. Jadi pada dasarnya dari tinggi 90 kaki. 60 kaki adalah tumpuannya, tempat berdirinya patung. Apakah yang saya katakan benar? Mimbar. Terima kasih. Tinggi 60 kaki adalah tumpuannya. Dan hanya 30 kaki kali 9 kaki patung itu. Apakah Anda mengikuti sejauh ini? Nah, izinkan saya bertanya mengapa. Faktanya, penemuan itu mengatakan itu 30 kali 10. Dan itu mengikuti rasio manusia, 3:1. Itu hampir 3,5:1, tapi bagaimanapun. Jadi Anda tahu mengapa? Sekarang mari kita pergi ke arkeologi. Patung ini dibangun di dataran Dura. Anda ingat? Dataran Dura dalam terjemahan berarti tembok kota. Dan arkeologi mengatakan itu adalah dataran di luar kota Babel. Ini adalah tanah datar tepat di luar kota. Yah, saya memeriksa, dan bahasa Aram dari dataran Dura. Jangan kembali, jangan maju. Itu adalah kata Ibrani yang sama dengan dataran Sinar. Apakah Anda ingat apa itu dataran Sinar dari Kejadian 11? Apa yang dibangun di sana? Babel. Tahukah Anda bahwa di dalam tembok kota, kuil Marduk dibangun di atas reruntuhan Menara Babel? Dan arkeologi mengatakan bahwa kuil Marduk, tingginya 300 kaki. Dan temboknya setinggi 75 kaki. Dan di luar tembok, berhadapan muka dengan kuil Marduk, adalah patung itu yang setinggi 90 kaki, lebih tinggi dari temboknya. Jadi patung Marduk di atas piramida kuil Marduk, menghadap patung Nebukadnezar. Apakah Anda tahu itu? Sekarang dengarkan baik-baik. Ini adalah apa yang saya akan jelaskan. Tradisi dalam bahasa Aram mengatakan bahwa seperti di Mesir, Fir'aun adalah dewa. Di Babel, raja bukanlah dewa. Mereka adalah putra para dewa. Dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada para dewa, mereka harus berukuran sepertiga dari para dewa. Jadi pada dasarnya Marduk berukuran 300, Nebukadnezar berukuran 90. Apakah itu masuk akal? Ada diskusi antara tahun 1995 dan 1980, karena hasta, yang dari sini ke sini, telah berubah seiring waktu. Orang-orang tidak berukuran sama hari ini, tetapi di sekitaran itu. Dan dia mengatakan untuk ukuran itu, pernyataan, Marduk, Dewa Matahari, adalah ayah saya dan saya adalah putra Marduk, putra dari Dewa Matahari. SUN saya putra SON dari Dewa Matahari, SUN Anda memahami saya? Dan saya sepertiga dari dia. Dan untuk melihat bahwa Anda menyembah dia, Anda harus menyembah saya. Jadi kita membahas sedikit lebih dalam, tapi kita akan membahas lebih dalam lagi. Maafkan. Jadi di tahun 594, dia memanggil ke Babel semua gubernur dari semua provinsi, semua pejabat. Dan dia ingin mereka, semua pejabat pemerintah dari seluruh kerajaan, untuk sujud di depan patung, Daniel pasal 3, ayat 2. Dia mengumpulkan semua gubernur, semua pejabat untuk sujud. Sekarang, dengarkan, beri saya 1 detik dan saya akan sampai di sana. Saya ingin Anda memperhatikan, tidak ada pendeta, tidak ada orang bijaksana, tidak ada orang biasa yang dipanggil, hanya pejabat pemerintah saja.
Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Zedekiya, Raja Yehuda, pejabat pemerintah? Ya atau tidak? Apakah Babel mengambil alih Yerusalem 10 tahun sebelumnya? Ya atau tidak? Apakah seharusnya Zedekiya ada di sana? Apakah dia datang? Yeremia mengatakan bahwa Zedekiya dipanggil ke Yerusalem. Yah, saya melakukan penelitian. Dan di Yeremia disebutkan tahunnya. Dan dikatakan pada tahun ini, Zedekiya, Raja Yehuda ini, dia dipanggil ke Babel, pada tahun ke-10 Nebukadnezar. Jadi tahun itu adalah tahun patung itu. Mereka semua dipanggil ke Babel. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak yang berdiri? 3. Bagaimana dengan Zedekiya? Kita akan sampai di sana. Saya ingin Anda membayangkan, patung setinggi 90 kaki. Yang sebenarnya hanya 30 kaki, dan tumpuannya setinggi 60 kaki. Dan saya ingin Anda membayangkan kerumunan orang di sekitar patung itu. Saat saya sampai ke sana, saya akan menjelaskan sedikit lagi, langkah demi langkah. Nomor 60 dalam budaya Babilonia mewakili kesatuan total. Tinggi 60 kaki, 60 hasta maksud saya minta maaf. Tingginya 60 hasta, Nebukadnezar memberi mereka pesan yang jelas. Ini akan menjadi satu. Anda semua menyembahku. Kita semua memiliki satu ekonomi. Kita semua memiliki satu kerajaan. Kita semua memiliki satu politik. Kita semua memiliki satu arah. Apa yang terjadi ribuan tahun sebelumnya di tempat itu? Ketika mereka membangun Menara Babel. Kita semua akan bersatu dan kita tidak membutuhkan Tuhan. Anda mengikuti saya? Maksud Nebukadnezar adalah untuk menyatukan semua bangsa di bawah satu tatanan ekonomi, dan politik, dan agama. Di bawah kepemimpinannya. Itu terdengar akrab bagi Anda di akhir zaman? Apakah itu sudah mengarah ke sana? Satu tatanan dunia, satu ekonomi, satu agama, satu jenis penyembahan, satu hari beribadah. Jadi, saat kita masuk ke sana, mari kita mulai. Dia memiliki dapur api yang menyala. Mengapa dia membangun tungku yang menyala-nyala? Untuk membunuh orang-orang yang tidak menyembah? Jawaban yang salah. Ada 12 dapur api di dataran itu. Dan reruntuhannya masih ada. Dan mereka digunakan untuk membuat batu bata. Karena dinding, jembatan, jalan-jalan di Babel, terbuat dari batu bata itu. Dan ketika mereka akan menghukum seseorang, orang-orang akan dipenggal oleh pedang. Namun, jika seseorang tidak menyembah Marduk, Anda akan dibakar di dapur api itu. Di depan tembok, di depan patung Marduk, sebagai pengorbanan untuk Marduk. Jadi pelajarannya adalah ini. Jika Anda tidak menyembah patung, Anda akan mati. Untuk menyembah patung itu, Anda akan membayarnya. Apakah itu terdengar sedikit paralel dengan pasal Alkitab dari Kitab Wahyu? Pasal berapa? Siapa yang tidak menyembah patung itu? Baca Wahyu 13. Terima kasih. Kita pergi ke sana, kita sampai di sana, jika Anda sabar. Jadi dia mengucapkan, kata sujud, ketika Anda mendengar suara musik yang berbunyi. Anda harus sujud di depan patung itu. Yah, saat saya mempelajari pasal 3, saya mengambil kata demi kata, dan terjemahannya. Dan saya sedikit terkejut, karena ada dua kata yang tidak cocok, untuk membangun patung itu. Dalam bahasa Aram, ini adalah kata yang berbeda untuk membangun. Kata ini tidak dapat ditemukan dimanapun. Dan saya memeriksa, dan memeriksa, dan memeriksa, dan saya tidak dapat menemukan kata membangun itu. Jadi saya berkata, ada sesuatu yang salah di sini. Jadi saya memeriksa dalam bahasa Yunani, dan itu tidak ada. Dan saya memeriksa dalam bahasa Ibrani dan saya menemukannya. Dan Anda tahu di mana itu digunakan? Batu yang datang tanpa perbuatan tangan manusia. Itulah kata itu. Jadi dia tidak mengatakan, mari kita membangun patung. Dia berkata, mari tampilkan sebuah patung. Dan dia menyiratkan bahwa ini adalah tangan Tuhan yang membangun patung itu. Dan kemudian dia berkata, Anda sujud dan saya memeriksa kata itu. Dan ini adalah kata kedua yang tidak dapat Anda temukan. Ini adalah Hanukah. Jadi saya kembali, dan memeriksa, dan memeriksa, dan memeriksa. Dan Anda tahu apa artinya?
bukan berarti untuk sujud menyembah, seperti yang diterjemahkan dari terjemahan Bulgata. Hanukkah berarti Anda menyucikan patung ini. Anda mendedikasikan patung ini sebagai sesuatu yang suci bagi Anda. Jadi pada dasarnya dia tidak hanya meminta untuk sujud, semacam itu. Saya ingin Anda mengakui, menguduskan, menjadikannya kudus, mendedikasikan patung itu sebagai Tuhanmu. Nah, berapa banyak instrumen yang ada di sana? Anda ingat? 6. Anda harus terbiasa dengan 6 sekarang. 3 alat musik tiup, dan 3 alat musik gesek. Berapa kali alat musik itu dimainkan? 3 kali. Semuanya, 6 ditambah 3 adalah 9. 3 kali 3. Saya memeriksa dan arkeologi mengatakan bahwa Trinitas, Tuhan, ketika menjadi 3, akan menjadi Tuhan alam semesta. Dan Nebukadnezar berkata, Marduk, Nebo dan saya. Kami adalah Trinitas. Marduk adalah dewa matahari. Nebo adalah dewa kebijaksanaan, tablet cuneiform lainnya merujuk kepada dewa bulan. Tapi di sini sebenarnya merujuk kepada dewa kebijaksanaan. Dan dia adalah orang ketiga, Trinitas. Dan dia berkata, Anda harus menyembah kami. Anda harus sujud dan mengakui kami. Dan 3 kali berarti Trinitas, dan tidak ada yang bisa mengubah hukum Media dan Persia dan Babilonia. Anda melakukannya 3 kali, itu berarti tidak ada yang bisa mengubahnya, itu selamanya. Dan sekarang, mari kita beralih ke ayat 4, 5, dan 6. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah dan beribadah. Jika tidak, Anda akan langsung dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala sebagai korban untuk Marduk. Kata segera berarti, bahwa jika Anda tidak sujud, apa yang terjadi detik berikutnya? Oke, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika ketiga pemuda itu tidak sujud, apakah dia langsung membuangnya ke dalam tungku api? Nah, mengapa tidak? Saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda ada di sana. Saya ingin Anda membayangkan bahwa musik mulai dimainkan. Dan semua orang, semua pejabat dan di antara mereka, ada beberapa pemuda lain dari Yehuda. Yang semuanya bijaksana, berpendidikan dari keluarga raja. Dan ada sang raja sendiri, Zedekia, yang seharusnya memberi contoh bagi umat Tuhan, yang seharusnya harus tegak berdiri. Dan mereka semua sujud menyembah. Dan mereka tahu jika mereka tidak sujud, pada detik berikutnya mereka akan dibunuh. Tidak ada diskusi. Itu semua tentang penyembahan. Pada akhirnya, semuanya itu tentang penyembahan. Siapa yang menyembah patung? Kita berbicara tentang penyembahan di sini. Jadi mereka semua sujud. Tekanan di sekitar, semua orang, jangan bodoh. Anda tidak harus percaya Tuhan itu, hanya berpura-pura saja, itu bukan masalah besar. Anda membungkuk sedikit, saat saya mendengar seseorang ikat tali sepatumu dan kemudian bangun. Dan katakan kepada pikiranmu, saya percaya hanya kepada Tuhan, saya tidak percaya kepada Marduk bodoh ini. Tetapi itu menyelamatkan hidup Anda. Apakah itu masalah besar? Semua orang, lihatlah sekelilingmu, semua orang sujud menyembah. Apakah itu masalah besar atau tidak? Saya ingat ketika saya di tentara. Letnan Barbulescu datang kepada saya. Dia berkata, Goya, semua orang bekerja pada hari Sabtu. Anda harus bekerja pada hari Sabtu. Kami sedang memetik jagung saat banjir, airnya sampai di sini. Ada ular berenang di air, dan orang-orang kehilangan panen. Jadi Ceausescu, diktator, presiden memanggil tentara untuk memanen jagung dan menyelamatkan panen. Jadi saya dikirim, saya di tentara. Dan saat Anda pergi ke ladang jagung, kebunnya naik ke atas bukit, dan di sana di atas bukit, tidak ada banjir. Tentara lain berkumpul di atas bukit, yang tidak ada banjir. Dan entah bagaimana mereka mendapat vodka. Dan mereka akan minum dan bahagia, bergembira, menyanyi. Dan ada 51 di rombongan saya, semua 51 deretan, jagung dipetik dengan sungguh-sungguh. Dan Letnan Barbulescu pergi ke deretan itu dan tidak menemukan jagung. Dan dia pergi ke air, dan menemukan saya memetik dan menyanyi. Dan ular di sekitar sana dan dia berkata, apakah kamu tidak takut? Tidak. Mengapa Anda memetik jagung? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan menghukum Anda? Saya berkata, tidak, sebenarnya saya tidak takut padamu. Dan saya agak tegas, saya sebenarnya tidak takut padamu. Mengapa Anda melakukan itu? Saya berkata, karena ada Tuhan di surga dan ayah saya mengajari saya bahwa saya harus bekerja. Pekerjaan saya adalah saya melakukannya untuk Tuhan. Jadi saya bekerja untuk Tuhan.
Tidak untukmu, tidak ada Tuhan. Saya berkata tidak untukmu, tetapi ada untuk saya. Kita lakukan ini, apa yang kita lakukan untuk negara dan untuk pemerintah. Saya katakan, semoga berhasil. Saya melakukannya untuk Tuhan. Dan kemudian dia akan pergi, dan kemudian memeriksa, bertengkar dengan yang lain. Menghukum mereka, kembali menemukan saya sedang memetik jagung. Dan akhirnya dia berkata, sekitar hari Rabu atau Kamis, Anda tahu, saya tidak perlu memeriksa Anda lagi. Saya berkata, jangan repot-repot. Anda bisa tidur siang. Anda tidak perlu memeriksa saya, karena saya melakukan untuk Tuhan. Anda tidak perlu melihat saya. Tuhan melihat saya. Jadi saya pergi kepadanya pada hari Kamis malam. Saya berkata, saya perlu berbicara denganmu. Dia mengatakan, apa yang terjadi? Saya berkata, ya, hari Sabtu akan datang. Dia berkata, tentu saja. Saya berkata, Sabtu, saya tidak bekerja. Ya, Anda harus. Saya berkata, tidak, saya tidak bekerja. Ya, Anda harus. Tidak, saya tidak bekerja. Ya, itu adalah perintah. Saya berkata, ya, saya memiliki perintah dari seseorang yang lebih tinggi dari Anda. Siapa? Tuhan. Ya, Tuhan saya di atas Anda. Dan di atas presiden negara. Dan Tuhan saya mengatakan untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Dan dia berkata, Pavel, Anda kehilangan kebebasanmu dan Anda juga bisa kehilangan hidupmu. Saya tidak ingin kamu bekerja. Tapi pikirkanlah. Mereka melihat Anda tidak bekerja. Mereka akan mengadu kepada saya. Saya akan kehilangan pekerjaan dan kebebasan saya. Saya ingin Anda membuat sedikit kompromi. Saya ingin engkau pergi di depan barisan. Dan ketika mereka mulai minum, Anda menghilang. Tapi di depan mereka berpura-puralah seperti Anda bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya tidak akan bekerja, saya hanya akan berpura-pura. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengatakan kepadanya, ayah saya mengajari saya sesuatu. Dia berkata, Anda tidak bisa berada di dua perahu, karena Anda akan berada di antara perahu dan tenggelam. Anda harus pergi di perahu ini, atau di perahu ini untuk memancing. Anda harus mengambil keputusan. Dan ayahku berkata, jika kamu mencoba melayani dua tuan, kamu akan kehilangan keduanya. Anda memilih setan atau Tuhan? Lebih baik daripada berada di antaranya. Jadi saya mengatakan kepadanya, ayah saya memberitahu saya, mereka yang berkompromi di hal-hal kecil hari ini. Mereka akan berkompromi dalam hal-hal besar besok. Jadi dengar, saya tidak akan bekerja. Dan saya tidak akan berpura-pura saya bekerja. Saya akan berdiri tegak dan berkata, saya tidak bekerja di hari Sabtu. Titik. Anda membuat sulit bagi saya, anak muda. Saya berkata, tidak, kamu mempersulit dirimu sendiri. Anda tidak mengerti. Dan dia berkata, Anda tahu, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. Saya berkata, tidak apa-apa. Dia memikirkannya dan dia memikirkannya. Dia menelepon saya Jumat pagi. Bagaimana jika kami menembakmu? Saya berkata, tunggu sebentar. Saya siap. Dia berkata, kamu gila, kamu gila. Saya berkata, mungkin. Jika Anda mengenal saya sedikit, Anda tahu bahwa saya 90% di rumah, tetapi 10% sedang bepergian. Dan dia berkata, ya, tetapi Anda akan kehilangan hidup dan kebebasan Anda. Saya berkata, saya tidak apa-apa dengan itu. Saya tidak apa-apa kehilangan nyawaku demi Tuhanku. Dan dia menatapku dan dia berkata, kamu tidak menyerah? Tidak. Apa yang akan saya lakukan? Mereka akan melaporkan saya. Ini tidak baik untukku. Apa yang akan saya lakukan? Tuhan mana yang bisa menyelamatkan Anda dari pemerintahan komunis? Dan saya menceritakan kepadanya kisah tentang tiga pemuda itu. Saya berkata, Tuhan itu dapat menyelamatkan saya. Dan dia berkata, dengarkan, jangan sampai ke sana, karena saya tidak percaya pada cerita itu. Dan saya tidak percaya pada Tuhan. Mari kita cari solusi sendiri. Ya, katakan tentang itu. Dia berkata, Sabtu pagi, saya ingin kamu datang. Saya akan memanggilmu dan berkata, Pavel hari ini, engkau membantu saya. Saya ingin Anda datang ketika saya memanggilmu. Tetapi saya tidak akan bekerja. Yah, saya tidak memintamu bekerja, hanya untuk datang kepada saya. Lalu saya akan mengirim yang lain bekerja. Dan kemudian saya ingin engkau menghilang, bukan ada di sana, jadi mereka melihatmu malas. Saya ingin engkau pergi, menjauh. Jadi mereka tidak melihatmu tidak bekerja. Saya berkata, itu mudah. Pacar saya, pada waktu itu, istri saya sekarang, mengirim saya melalui surat. Surat dengan kutipan dari roh nubuat dan ayat-ayat Alkitab. Dan dia memulai menulis tentang permainan sepak bola. Dan dia menulis tentang memasak, permainan, dan semua hal bodoh lainnya. Dan kemudian dia mulai menempatkan kutipan di sini dan kemudian permainan, dan kutipan di sana. Jadi mereka menyensor surat itu, dan mereka mulai membaca, oh sepak bola, oh, memasak. Dan mereka membiarkannya begitu saja. Dan saya akan memotong sampahnya dan menyimpan ayat-ayat Alkitabnya. Dan itu adalah buku pelajaran saya. Jadi pada Sabtu pagi Letnan Barbulescu memanggil saya Pavel. Saya ingin Anda datang ke sini, yang lainnya bekerja. Saya butuh dia. Mereka sampai di depan deretan. Mereka mulai memetik jagung. Mereka menghilang dalam 5 menit, dan dia berkata, pergi, saya tidak ingin mereka melihatmu tetap tinggal. Pergilah. Jadi kemana saya harus pergi? Kemanapun yang kamu mau? Oh, salah satu hari Sabat terbaik, saya pergi ke hutan. Dan saya mendapatkan kutipan dari Dona dan saya berdoa, dan bernyanyi, dan belajar. Bukankah itu indah?
Di malam hari, saya berbicara dengannya. Saya berkata, Anda tahu, saya tidak bekerja. Dia berkata, karena aku membantumu. Saya berkata, tidak, bukan Anda. Tuhan yang melakukannya. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Saya berkata, ya, Tuhanku bekerja melalui engkau. Saya berkata, ya, Tuhanku bekerja melalui engkau. Engkau hanya melakukannya. Anda tidak tahu, tetapi Anda hanya melakukannya. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda. Bagaimana jika dia memasukkan saya ke penjara? Kita semua memiliki cerita kita sendiri. Saya akan memintamu, mungkin Anda akan mengangkat tangan. Saya harus membuat keputusan. Saya berbicara dengan Tina. Tina, datang ke depan sebentar. Datanglah ke depan. Anda masih muda, jalanlah cepat. Katakan padaku, apakah Anda pernah harus membuat keputusan, atau berkompromi atau membela apa yang Anda yakini? Ya. Saya harus mengikuti tes sertifikasi yang disebut praktik. Dan itu hanya dilakukan pada hari Sabtu. Hanya hari Sabat? Dan Anda harus memilih antara pergi pada hari Sabtu atau gagal dalam ujian. Ya. Jadi saya tidak melakukannya. Jadi Anda menyerah dan Anda pergi pada hari Sabtu? Tidak. Tidak. Dan Anda mengambil risiko? Ya. Ya. Maksud saya mengatakan kepadanya, saya berkata, karena mereka menghormati pandangan ini. Dan saya mengatakan kepadanya, mengapa saya tidak bisa mengambilnya pada hari Sabat. Jadi mereka memberitahu saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi Anda datang kepada saya ingat, ketika Anda datang kepada saya, Anda berkata, saya punya dua pilihan. Pergi pada hari Sabat atau gagal. Mari kita berdoa untuk itu. Kami berdoa. Lalu saya berkata, bicaralah dengan mereka. Dan dia berbicara dengan mereka, dan dia kembali dan berkata, Anda tahu. Setelah dia memberitahu mereka, saya bertekad. Saya tidak akan datang. Bisakah kalian membantu saya? Mereka berkata, ya, bagaimana menurutmu? Dan dia berkata, bisakah saya mengambilnya di hari yang lain? Dan mereka mengatakan kepadamu apa? Anda perlu membawa sebuah surat dari pendeta saya. Dan itu seharusnya, mereka akan menghormati itu. Jadi saya menulis surat untuknya. Dia memberi surat itu, dan dia mengambil tes pada hari Selasa jika saya ingat. Senin. Saya salah. Oke. Jadi apakah Anda kehilangan sekolah Anda, ujian Anda? Tidak. Saya dapat mengambil tes saya pada hari Senin. Tetapi jika Anda tidak membuat keputusan, Anda mungkin akan mengambilnya di hari Sabat atau gagal? Atau mengambilnya. Ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi itulah. Tina, itu tampaknya kecil. Apakah penting untuk mengambil langkah yang tepat dalam keputusan kecil? Ya. Sangat penting. Terima kasih banyak. Dengar saudara-saudara, waktu kita habis, dan kita membahas 3 halaman dari 9 halaman. Jadi kita akan berhenti. Kita tidak perlu menyelesaikannya. Saya ingin Anda tahu ini. Bahwa masalah penyembahan akan segera datang sekali lagi. Masalah penyembahan, Wahyu 13. Dan saya ingin menunjukkan beberapa slide sebelum kita selesai hari ini, dan kita akan melanjutkannya lain kali. Pertama, saya ingin bertanya kepadamu. Jika Anda ada di sana, apa yang akan Anda lakukan? Dibakar di dapur api yang menyala-nyala? Ketiga pemuda itu tidak tahu ceritanya. Mereka tidak tahu akhir dari cerita itu. Anda dan saya tahu, mereka tidak. Mereka bisa saja terbakar. Mereka bisa saja dibunuh. Tetapi mereka membuat keputusan, saya lebih baik mati daripada berkompromi. Mereka siap untuk menyerahkan hidup mereka, seperti yang dikatakan di Ibrani 11, untuk dibakar dengan api. Jadi izinkan saya bertanya kepadamu. Apa yang akan Anda lakukan? Ini akan datang dalam waktu dekat. Apa yang akan kamu lakukan? Berapa lama? Waktu yang dibutuhkan ketiga pemuda itu, untuk membuat keputusan? Menurut Anda, apakah mereka membuat keputusan itu kemudian? Saya kira tidak demikian, saudara-saudara. Saya pikir mereka harus membuat keputusan dengan makanan di Daniel pasal 1. Anda ingat? Dan saya pikir mereka harus membuat keputusan lain, dan mereka harus membuat keputusan lain. Dan kemudian mereka harus membuat keputusan lain, dan dari kecil ke besar. Mereka siap, ketika krisis besar, krisis terakhir datang. Dan saya berpikir bahwa ketika mereka berlatih hari demi hari, berdiri membela Tuhan alam semesta. Mereka melatih diri mereka sendiri untuk berdiri tegak bagi Allah. Saudara-saudara, hal-hal kecil penting. Anda tidak dapat berkompromi dalam sesuatu hari ini, dan berharap bahwa Anda tidak akan berkompromi besok. Saya ingin Anda memperhatikan bahwa cobaan itu datang semakin sering, semakin penting dan semakin banyak. Pertama, mereka digoda dengan makanan, bukankah demikian? Hawa di Taman Eden. Yesus, di padang gurun, dicobai dengan makanan. Anda ingat? Tantangan kedua, doa. Anda tidak dapat berdoa kepada Tuhan lain selama berhari-hari. Anda ingat Daniel? Menyembah patung. Itu sudah di depan umum. Doa bersifat pribadi, penyembahan bersifat umum. Dari kecil ke besar, dari pribadi ke umum. Mari kita beralih ke slide berikutnya.
2 keputusan di Daniel, 2 keputusan di Wahyu. Hukum hari Minggu dan keputusan kematian. Anda ingat? Mari kita lanjutkan dengan cepat. Daniel di Gua Singa, tidak boleh berdoa. Dekrit pertama di Wahyu, hukum hari Sabat dan Minggu. Dan saya akan memberimu lebih banyak, di waktu berikutnya. Paralelnya, mengapa mereka sama? Secara detail, ketika kita membahas karakteristiknya, mari kita beralih ke slide berikutnya. 3 pemuda dan menyembah patung. Dekrit kedua dalam Wahyu. Menyembah patung di bawah dekrit kematian. Dalam malapetaka ke-6, dan saya akan menunjukkan lebih banyak di waktu berikutnya. Mari kita lanjutkan. Dekrit pertama dan kedua ditemukan dalam keduanya, Kitab Daniel dan Wahyu. Kedua cerita dimulai dengan masa penganiayaan. Penganiayaan keduanya, disetujui oleh pemerintah. Namun, kedua penganiayaan tersebut adalah untuk tujuan keagamaan. Penyembahan. Jadi pemerintah akan mengambil alih agama. Mari kita lanjutkan. Kedua cobaan itu adalah alasan keagamaan, saya sudah katakan. Cara kita beribadah, kapan dan bagaimana, dan kedua, siapa. Mari kita lanjutkan. Kedua cerita itu mewakili sekelompok orang yang tetap setia dengan harga berapapun. Lanjutkan, kedua cerita menunjukkan keajaiban Tuhan dalam intervensi dan pertolongan. Tungku yang menyala-nyala, Tuhan sendiri datang dan membebaskan mereka. Dekrit kematian Wahyu 13, Tuhan sendiri datang dan membebaskan mereka. Apakah ini nubuatan atau tidak? Ya. Kedua cerita, Raja mengakui adanya Tuhan, pada akhirnya semua lutut bersujud di hadapan Tuhan. Apakah itu nubuatan atau bukan? Oh, ada paralel untuk setiap kata. Percaya, pengukuran, kata tunduk, membangun. Kata demi kata, saat saya akan mempersiapkan khotbah, saya sangat terkesan. Wow, kita tidak punya waktu, setiap kata nubuat, paralel dengan Wahyu, paralel dengan akhir zaman. Di kedua cerita, Raja mengakui Tuhan. Semua akan mengakui Tuhan. Kedua dekrit di Daniel 3, Daniel 6 menunjukkan rangkaian yang sama. Dengarkan. Penganiayaan. Sekelompok orang yang setia berdiri untuk Tuhan. Dan campur tangan Tuhan dan pembebasan. Keduanya dalam pasal 3, dalam pasal 6, juga di kitab Wahyu. Daniel, dan saya akan berhenti, saya ingin menunjukkan ini, dan di waktu berikutnya, kita akan mulai dari sini dan melanjutkan. Kitab Daniel, itu semua adalah struktur kiastik. Apa itu struktur kiastik, saudara-saudara? Ini adalah sebuah piramida. Apapun yang terjadi di sini, terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini, terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini, terjadi di sini. Dan bagian terpenting ada di tengah piramida. Nah, setiap buku dalam Alkitab memiliki struktur kiastik. Daniel, jika Anda tidak tahu, memiliki 4 struktur kiastik dalam satu buku. Dan pasal 7, yang merupakan pusat piramida sendiri, memiliki 2 struktur kiastik. Di tengah 2 struktur kiastik, pada dasarnya di tengah 4 dalam buku Daniel. Termasuk 2 di pasal 7, tepat di tengah, Anda tahu apa yang ada di sana? Dan kerajaan diberikan kepada orang-orang kudus. Itu pembebasan, saudara-saudara, bukankah itu bagus? Ada penghakiman. Dan anak manusia datang di hadapan yang lanjut usianya, di hadapan Tuhan. Dan kerajaan itu diberikan kepada anak manusia. Dan di ayat 23, dia memberikannya kepada orang-orang kudus. Dan itulah pusat kitab Daniel, kerajaan yang diberikan kepada orang-orang kudus. Apakah Anda tidak menyukainya? Baiklah, buka Wahyu 13 dan Anda akan menemukan struktur kiastik yang sama persis. Dan pembebasan bagi orang-orang kudus. Nah, saya sudah mengatakannya, mari kita pergi ke slide berikutnya. Misalnya, pasal 2 sama dengan pasal 7, pasal 3 dengan pasal 6, pasal 4 dan pasal 5. Dan saya akan menunjukkan struktur kiastiknya lain kali, mari kita lanjutkan. Tunggu, waktu kita sudah habis. Saya ingin menyelesaikannya. Struktur dari setiap pasalnya memiliki struktur kiastik dalam setiap pasal. Mari kita lanjutkan. Pasal 7, pusat buku ini memiliki 2 struktur kiastik. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Jadi sekarang mari kita pergi ke pasal kita, pasal 3, ini memiliki struktur kiastik juga. Jadi Alkitab adalah struktur kiastik. Setiap buku memiliki struktur kiastik. Setiap pasal memiliki struktur kiastik, dan pasal 7 dan Daniel 2, karena itu adalah pusat dari kitab Daniel. Mari kita menganalisis struktur kiastik di pasal 3. A, B, C, B, A dan A, B dan B, C dan C. A, sebuah patung dan semua harus sujud menyembah. Umat Tuhan diangkat dan mereka tidak perlu sujud. Mereka berada di atas orang lain. B, sebuah ketetapan melawan orang-orang yang tidak menyembah. B, keputusan atas nama mereka yang membela Tuhan. Semua bangsa harus menyembah Tuhan, Nebukadnezar mengatakannya. Anda melihat 2 ketetapan. C, penganiayaan. C, pembebasan dari penganiayaan. Jika Anda memasukkannya ke dalam struktur kiastik, mereka berjalan, ayat-ayatnya persis paralel. Bagaimanapun, saya pikir kita harus berhenti. Saya lebih suka membiarkan Anda pulang dan Anda datang lagi lain kali.
Ada yang berkata amin, itu bagus. Ini baik. Saya akan membacakan kutipan dan saya akan membiarkanmu pergi. Ketiga pemuda itu sudah siap sebelum pencobaan. Mereka bersiap setiap hari dalam tantangan yang lebih kecil. Mereka setia dalam hal-hal kecil. Saya memotong dari kutipan, memberi Anda esensinya. Memiliki iman kepada Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari. Ketika cobaan datang, mereka sudah siap. Keputusan mereka sudah dibuat. Mereka akan membela Tuhan dengan harga berapapun. Mereka tidak lupa bagaimana Tuhan telah memimpin mereka di masa lalu. Dan mereka tahu bahwa Allah mereka mampu membebaskan sepenuhnya orang-orang yang percaya kepadanya. Dan bahkan jika Dia tidak melepaskan, mereka mengasihinya lebih dari hidup mereka sendiri. Mereka yang membela Tuhan dan menghormati Tuhan. Tuhan akan menghormati mereka dan membebaskan mereka. Dia mampu membebaskan sepenuhnya. Tuhan kami, mereka berkata, yang kami sembah, mampu membebaskan kami. Dan bahkan jika Dia tidak melepaskan kami, oh, Raja kami tidak akan menyembah Tuhanmu. Bukankah itu bagus? Saya tidak akan melanjutkan. Bagaimana mereka memanaskan api? Apa yang mereka gunakan? Apa simbolnya? Kita akan melanjutkan lain kali, saudara-saudara. Tapi saya akan mengajukan permohonan padamu. Saya akan memberikan tantangan kepada Anda. Saudara-saudara, Anda tidak akan, kita tidak akan mampu dalam waktu sesaat. Dalam krisis terbesar dalam sejarah bumi, yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tidak akan bisa bersiap dan untuk berdiri. Kecuali kita berdiri hari ini. Setiap hari, setiap tantangan, setiap keputusan kecil. Setiap kata, setiap pemikiran, setiap tindakan hari ini penting. Itulah yang Tuhan izinkan karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tetapi semua hal bekerja bersama-sama. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, apapun yang Anda lalui, ada tujuan di baliknya. Dan Anda tidak perlu memahami mengapa. Anda tidak perlu memahami bagaimana Tuhan bekerja. Anda pada akhirnya akan memahami, tetapi sampai saat itu, Tuhan mengizinkannya untuk suatu tujuan. Dan daripada berjuang bagaimana memecahkan masalah, saya lebih suka mengatakan, berjuang untuk belajar pelajaran. Berjuang untuk mengambil sikap tanpa berkompromi dengan harga berapapun. Anda mungkin harus kehilangan pekerjaanmu. Anda mungkin harus kehilangan kesehatanmu. Anda mungkin harus kehilangan kebebasanmu. Anda harus kehilangan rumah Anda. Mereka rela kehilangan nyawa mereka. Oh, pendeta, saya kehilangan pekerjaan saya. Bagaimana saya akan membayar hipotek saya? Saya harus. Tidak, Anda tidak harus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan Allah berjanji dan Tuhan kita mampu membebaskan. Semua hal lainnya akan disediakan. Siapa yang mengatakan itu? Saya. Yesus yang mengatakan itu. Apakah Tuhan saya berbohong? Apakah Tuhanmu berbohong? Oh, Dia akan datang. Tapi sebelum Dia datang, Dia ingin kamu membuat keputusan seperti Abraham. Saya siap mengorbankan anakku atau diriku sendiri. Saya siap dengan harga berapapun. Engkau dan tidak ada yang lain. Saya lebih baik mati. Pekerjaan bukanlah apa-apa. Rumah bukan apa-apa. Membuat sebuah keputusan hari ini dalam hal-hal kecil. Jika Anda ingin dapat membuat keputusan besok, ketika krisis datang. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan. Dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan kita akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Dan Dia akan membebaskan kita. Tapi sampai saat itu, kita sebagai gereja, pikirkan tentang Zedekia. Memalukan. Dia ada di sana. Di Yeremia, dikatakan bahwa dia dipanggil ke sana. Arkeologi mengatakan bahwa dia ada di sana. Dia sujud dan dia menyembah patung itu. Ketika dia melihat ketiga pemuda itu berdiri, apa yang ada di pikirannya? Ah, mereka akan mati. Atau, oh, saya berharap saya kuat. Tapi kemudian ketika dia melihat ketiga pemuda itu masuk ke tungku yang menyala-nyala. Dan tungku itu begitu kuat sehingga panasnya membunuh para Schwarzenegger, yang melemparkan mereka ke dalam api. Ketika dia melihat, bukannya 3 orang, orang keempat berjalan bersama mereka dalam api. Dan yang satu itu begitu terang, sehingga tungku itu pudar dan tumpul. Bahkan Raja berkata, itu bukan manusia, itu adalah putra para dewa. Dan saya akan memberitahumu lain kali, terjemahannya.
Ketika dia melihat itu, apa yang ada di kepalanya? Raja Zedekia, saya adalah raja umat Allah. Saya seharusnya berdiri. Mereka berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, mereka yang mengambil sikap hari ini, mereka akan berjalan bersama Tuhan besok. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih atas teladan yang Engkau berikan kepada kami di dalam Alkitab. Dan untuk janji-janji bahwa itu adalah milik kami. Tapi Bapa, kami berdoa agar setiap hari, selangkah demi selangkah, Engkau membantu kami belajar untuk mengambil sikap dan tidak pernah berkompromi, untuk menjadikan Engkau sebagai yang utama sebelum diri kami sendiri, untuk lebih mengasihi-Mu, lebih dari pekerjaan kami, lebih dari keluarga kami, lebih dari diri kita sendiri. Dan untuk belajar mengenal Engkau dan belajar untuk mempercayai-Mu. Dan Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan membebaskan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan segera datang. Dan kami ingin menghabiskan kekekalan bersama-Mu. Tolong bantu kami berjalan bersama-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.